nggak ada yang tahu perjalanan hidup orang, guys. Bisa aja dari hal-hal kecil itu bisa jadi hal-hal yang besar. Hai Smandels Pals, this is Osis Mandels and you are listening to Mandels Talk. Nah, pernah nggak sih kalian ngerasain bahwa waktu 24 jam itu nggak pernah cukup buat kehidupan atau aktivitas sehari-hari kita nih? Tapi ada loh orang yang dia itu udah aktif berorganisasi, aktif juga di sekolah, dan dia sempat loh menjadi seorang duta remaja. Nah, gimana sih caranya seseorang ini itu buat ngatur waktunya? Di episode Mandel Style kali ini, kita kedatangan tamu nih yang akan membahas dan berbincang-bincang terkait dengan perjalanannya duta remajanya. Oke, stay tune ya teman-teman. Halo Kak Kezia. Wah, senang banget nih akhirnya aku bisa ngobrol bareng Kak Kezia. Ini waktu pertama kali banget loh aku bisa ngobrol bareng duta remaja nih. Iya, senang banget juga nih bisa diundang ke podcast Mandel Talk ya. Iya, makasih ya Kak Kezia sudah menyempatkan waktunya. Mungkin Kak Kezia boleh nih sapa-sapa teman-teman Smandels Pals. Oke, hai teman-teman Smandels Pals ya. Oke, aku mau tanya nih, Kak Kezia ini kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik, karena suasana hati lagi senang juga ya. Iya. Ternyata aku diundang jadi podcast kita kali ini ya. Alhamdulillah Kak. Nah, kesibukan Kak Kezia ini gimana nih akhir-akhir ini? Apalagi kan menjelang Idul Adha ya, baru kemarin Iya, loh. baru kemarin. Gimana nih kesibukannya Kak Kezia? Lumayan hektik ya, soalnya akhir-akhir ini kemarin tuh habis ujian buat semester penaikan kelas. Doain ya teman-teman ya, semoga lulus dengan nilai yang memuaskan ya. Habis itu juga kemarin alhamdulillah sempat juga untuk daftar duta SMA. Jadi sekarang kesibukannya kita isi-isi untuk formulir apa segala macam. Keren banget ya Kak Kezia. Di sela-sela kesibukan ini masih sempat loh untuk dia mendaftar menjadi duta SMA. Oke. Nah, jadi mungkin Smandels Pals ini belum terlalu familiar dengan narasumber kita. Jadi boleh nih Kak Kezia untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu supaya teman-teman Smandels Pals ini bisa akrab dan mungkin kalau ketemu di jalan boleh nih buat sapa Kak Kezia. Boleh Kak, silakan perkenalan. Oke, aku mau sapa dulu ya. Hai teman Smandels Pals. Jadi mungkin aku agak asing ya di sini, soalnya aku itu bukan dari anak SMA Negeri 18 Makassar. Ya, kebetulan. Hai, perkenalkan nama aku Andi Keiza Padiva J. Orang-orang manggilnya tuh biasa banyak banget sih nama aku, Kak. Wow. Aku tuh kadang dipanggil Keiza, kadang dipanggil Ankes. Ankes itu Andi Keiza. Iya, kepanjangannya. Iya, kepanjangannya. Aku pernah dipanggil Kei. Nah, aku berasal dari sekolah menengah dari SMA Negeri 5 Makassar. Hai teman-teman semua. Juga SMA 5 ini sekolah unggulan ya Kak. Iya, alhamdulillah ya. SMA 5. Keren banget ya Kak Kezia. Orang-orang yang lulus pasti juga adik-adik casis. Keren-keren ya. Iya, keren banget. Gue dari SMA Negeri 5 Makassar dan sekarang aku duduk di bangku kelas 11 SMA. Naik kelas 12 kemarin sempat ujian. Insya Allah akan naik kelas 12 dan lanjut ke jenjang perkuliahan. Oke, Kak Kezia ini betul-betul memanfaatkan waktu mudanya untuk menjadi seseorang dan pribadi yang lebih baik, lebih berkembang gitu ya. Keren sih. Oke Kak, sepertinya teman-teman di rumah juga saya tentunya sangat penasaran banget nih dengan kesibukan-kesibukan Kak Kezia dan bagaimana sih caranya untuk mengatur atau time manajemennya Kak Kezia ini gimana gitu sehingga banyak banget ya aktivitas-aktivitas yang diikutin. Apalagi Kak Kezia juga ini aku lihat loh sempat stalking di IG-nya, dia juga seorang model. Wow, dia aduh takut banget ya di stalk-stalk gitu. Kak Kezia juga ini dancer ya? Ya, alhamdulillah saya juga ikut dalam komunitas
penari-penari gitu. Ya. Boleh mungkin Kak spill komunitasnya, siapa tahu ada nih teman-teman Smandels Oke. Pals yang tertarik. Aku sekalian promosi ya. Jadi tuh Iya. aku ikut dalam ekskul kan. Itu tuh Sanggar Bakti Seni guys. Jadi Sanggar Bakti Seni itu mencakup segala seni, mulai dari tari tradisional, dance, musik, teater, bahkan juga sastra. Jadi mencakup semua seni. Kita tuh bisa belajar bagaimana caranya mengembangkan apa yang minat bakat kita gitu. Selain itu, aku juga ikut komunitas luar, yaitu Minkat, Minat dan Bakat. Minat dan Bakat juga sama, dia tuh semacam kesenian juga, sanggar gitu. Oh, jadi Kak Kezia ini aktif banget di bidang seni Iya. ya, terutama khususnya menari mungkin Kak. ya. Iya. Oke, Kak Kezia, pertama-tama aku pengen tahu nih, mungkin Kak Kezia boleh cerita tentang kesehariannya atau aktivitas sehari-harinya sampai dengan organisasinya. Oke. Dari bangun tidur mungkin sampai tidur kembali. Oke, jadi sebenarnya kalau aku di sekolah juga nih ya, kita bahas di sekolah dulu deh. Aku tuh sama pelajar pada umumnya yang dimana ngerjain tugas, ikut pembelajaran, dan juga aktif organisasi. Nah, aktif organisasi ini bisa yang tadi aku katakan bahwasanya aku ikut ekskul kan. Iya. Aku tuh ikut 2 ekskul guys. Wah, keren banget. Aku ikut 2 ekskul, tapi aku nggak ngambil OSIS. Atau ikut basket sama SBS itu Sanggar Bakti Seni. Jadi imbang lah dalam olahraga dan juga kesenian. Nah, habis itu karena mungkin juga kadang alhamdulillah aku juga diamanahkan sebagai ketua umum dari Sanggar Bakti Seni. Alhamdulillah. Iya. Jadi terkadang itu ada hal-hal yang misalnya ikut dalam sosialisasi atau enggak rapat kegiatan. Nah, setelah itu aku juga ikut kedutaan kan. Jadi kadang dilibatkan dalam forum-forum yang dimana mewakili sekolah atau juga kegiatan-kegiatan di dalam sekolah gitu. Tapi diimbangi juga guys dengan belajarnya. Iya, jadi harus imbang ya Iya, guys, benar antara tentang kesibukan kita di luar sekolah maupun di dalam Iya. sekolah. Karena kita harus menyiapkan untuk kedepannya nih. Iya, benar banget dong. Oke, dengarnya aja udah bikin capek Iya banget ya kan, Kak. benar kan? Oh my god. Oke, Smandels Pals jangan dulu capek ya, Iya. karena ini baru permulaan dari aktivitas-aktivitasnya Kak Iya. Kezia nih. Selanjutnya nih Kak ya, aku mau tanya nih tentang ketertarikan Kakak dengan dunia perdutaan. Oke. Boleh ya Kak? Iya, boleh dong. Boleh diceritain nggak nih awal mula Kakak itu tertarik masuk di dunia perdutaan itu gimana? Oke. Atau mungkin udah lirik-lirik nih bahwa oh kayaknya aku kepengen deh jadi duta nanti di SMA, aku pengen ngembangin semua skill-skill aku Oke. gitu. Oke. Sebenarnya awal aku terjun perdutaan itu lucu banget. Kan dari awal itu dari aku kecil emang udah terjun dari dunia perpejinan guys. Itu di manage dan diatur sama om aku. Tapi pas itu aku mungkin omku itu ngelihat aku tuh sebagai pribadi yang agak centil ya. Iya. Centil ya, namanya anak-anak juga banyak mau ngeksplor gitu segala macam kan. Terus mungkin lumayan percaya diri. Jadi om aku itu ngasih aku kesempatan untuk ikut perpejinan, lomba fashion show, catwalk dan segala macam. Tapi nggak lama kemudian om aku tuh sakit, terus dia tuh jadi almarhum, dan mungkin Allah lebih sayang sama om aku ya. Pas itu aku sempat stop untuk perpejinan dulu, vakum ya namanya. Iya. Ya aku vakum perpejinan dulu, terus fokus sama sekolah. Tapi dari awal aku sekolah dasar sampai SMP tuh, meskipun aku stop perpejinan, aku tuh aktif organisasi dan juga kegiatan-kegiatan. Aku aktif. Ini kita cerita panjang lebar nggak Iya, apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Boleh di-share. Iya, soalnya kita ambil dari awal dulu biar nyambung gitu. Iya. Nah, abis itu aku di SMP aktif organisasi. OSIS aku ngambilnya. Di situ aku jadi pengurus inti. Abis itu aku juga ambil ekskul dan juga dance. Jadi aku ngambil basket juga ke situ. Abis itu di situ aku vakum perpejinan, masuklah SMA. SMA ini awalnya tuh ada pas masuk SMA 5 itu ada awal Agustusan. Itu kan banyak banget lomba yang diadain sama OSIS aku. Termasuk dalam lomba catwalk. Nah, lomba catwalk itu ada perwakilan kelas. Nah, pas itu tuh harus couple kan, harus couple, tapi
teman-teman aku tuh nggak ada yang mau, jadi aku ditunjuk sama guru aku sendiri, nggak apa-apa ya. Pas itu temanya tuh Disney guys, jadi aku jadi Cinderella. Jadi Cinderella Cocok sendiri, ya. tapi nggak ada pasangannya kan. Aku udah yang kayak aduh gimana nih, ini nggak ada pasangan gitu loh. Jadi ternyata pas itu kan aku juga sempat perpejenan, dan aku kayak kangen juga gitu loh, kayak mau ikut deh, ya udah Iya, ikut. mau kembali gitu ya Kak, Iya, ke masa lalu. siapa tahu bisa gitu lagi, kan kangen juga kan. Ternyata juara 3. Padahal aku udah gue yang kayak aduh enggak nih, nggak dapet, soalnya nggak ada pasangan, terus sendiri, terus kayak nervous juga kan. Siapa tahu orang-orang ngiranya ini mah nggak ada pasangan, masa juara kan. Nah nggak lama kemudian kakak kelas aku tuh pas yang ngeliat aku lomba itu, dia bilang minat duta pelajar nggak. Wah. Awalnya itu guys, minat duta pelajar nggak. Terus aku tanya-tanya, duta pelajar itu apa? Terus dia bilang itu tuh kayak kedutaan yang dimana sepantaran pelajar-pelajar guys, sepantaran dengan kan banyak banget tuh duta remaja, Iya. duta pariwisata, Duta duta siswa lingkungan, gitu, dia duta banyak siswa kan banget. beda banget, beda-beda juga perspektifnya gitu. Tugas-tugasnya ya Iya, beda-beda tugas-tugasnya Kak. beda-beda. Cuman yang pas itu ditawarin tuh karena pas itu kakak kelas aku tuh dia masih menjabat sebagai duta remaja, duta pelajar. Dia nawarin aku, tapi pas itu katanya udah tutup pendaftarannya, udah tutup. Jadi kayak aku oh ya udah nggak apa-apa, tahun depan siapa tahu Iya, kalau rezeki. masih ada kan, masih ada niat ikut. Gak lama kemudian pas itu, ini paling lucunya sebenarnya, di rumah temanku, aku di situ ngumpul sama teman-teman aku. Terus aku nggak sengaja lihat IG kan, search gitu. Tiba-tiba kepikiran aja duta, search duta. Aku pencet duta remaja, ini bikin dia stories kan. Iya. Kalau bikin story kan itu ada yang ungu-ungunya kan, Iya, yang sebelum supaya dilihat. ditahu gitu. Iya. Terus aku pencet, ini duta remaja buka pendaftaran Hamin 3. Oh my god, iya. Hamin 3, tapi di situ kayak aku mikir, ikut nggak ya? Tapi Hamin 3, terus aku lihat format pendaftaran, ya pendaftarannya itu harus masukin biodata lah, dan juga foto dari pas dan juga full body kan. Gila, aku bisa nggak ya? Tapi bisa deh, kan cuman tinggal foto doang udah kan. Kalau emang niat mah guys, kalau emang Berani niat, mencoba ya guys. kalau emang niat pasti bisa. Terus di situ aku ikut, tapi iseng kan, awalnya iseng. Oh, coba-coba ya guys. Iya, ternyata coba-coba iseng-iseng. beneran, iseng banget. Aku di situ posisinya daftar, tahu nggak? Daftar Google Formnya itu sambil tidur bahan gini di teman-teman. Ya kayak aduh ini niat nggak niat sih sebenarnya. Nah terus pas itu aku daftar lah, coba daftar. Ternyata didukung juga sama orang tua aku. Alhamdulillah guys, support dari orang-orang terdekat itu sangat penting, sangat penting. Habis itu aku daftar, ikut karantina sampai grand final. Alhamdulillahnya aku dapat duta remaja intelijensi. Alhamdulillah Iya, guys. aku dapat Berawal dari iseng berakhir bahagia. Iya beneran, berawal dari daftar di kasur ya. Dan Iya. sekarang malah rezekinya semakin Iya, lancar ya. alhamdulillah. Jadi nggak ada yang tahu perjalanan hidup orang guys. Bisa aja dari hal-hal kecil itu bisa jadi hal-hal yang besar gitu. Ternyata peran orang-orang terdekat itu sangat penting Iya, benar untuk banget. mendukung Benar kita, banget. support kita, Benar gitu ya, banget. untuk menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih berkembang. Iya benar banget. Oke, keren banget sih Kak. Oke, selanjutnya nih ya, apa sih motivasi Kakak itu untuk terjun ke dunia perdutaan waktu itu? Oke. Apalagi kan ini iseng ya. Iya iseng Gimana gitu. tuh? Dan waktu keterima itu gimana Kak perasaannya? Shock berat kah? Kaget atau gimana? Oke, pas itu aku motivasinya mau ikut duta remaja karena kan aku lumayan aktif juga ya dari organisasi, kegiatan sekolah dan lain-lain. Jadi aku tuh suka banget nge-explore Kak. Sumpah, aku tuh suka banget hal-hal baru. Gak tahu kenapa, aku kayak Penasaran ya? penasarannya tuh tinggi banget emang, kayak aku pengen nyoba ini deh. Kalaupun aku nggak bisa, aku harus nyoba gitu. Harus nyoba. Setidaknya sudah berusaha. Iya, guys. udah berusaha guys. Nah, motivasi aku itu aku pengen jadi bagian dari perubahan. Poin pentingnya, poin simpelnya itu aja. Aku pengen menjadi agent of change, perubahan. Karena pas itu aku juga lihat yang bikin aku seret dari duta remaja ini, awalnya tuh aku lihat slogannya,
remaja kreatif, remaja menginspirasi. Nah pas itu aku adalah niatan kayak, oh berarti dari slogannya aja menginspirasi, berarti kalau aku menjadi bagian ikut dari bagian itu, berarti aku bisa untuk menginspirasi juga. Apalagi tadi yang pertanyaan keduanya, gimana waktu keterima itu? keterima. Perasaannya Pas keterima itu sebenarnya aku lihat kan, aku pantau duta remaja pas itu yang daftar dari Google Form 80 lebih Kak. banyak banget guys Banyak saingannya ya. Dan yang harus kamu tahu itu Kak, aku tuh yang paling mudanya. Kan dari pendaftaran duta remaja di situ persyaratannya dari umur 15 sampai 20 tahun lah kalau nggak salah. Dan aku pas itu daftar 15 tahun. Iya, aku sempat pantengin loh. Aku pas itu 15 tahun, aku udah kayak, aduh ini banyak banget yang kakak-kakak kuliahan udah kerja tuh, banyak banget guys. Dan di situ kayaknya aku yang masih kelas 10 sendiri, aku yang paling bontot. Kalau pas itu paling kecil ya, paling mini gitu. Nah pas itu alhamdulillah aku keterima. Pas itu kalau nggak salah langsung dimasukkan ke grupnya. Setelah itu kita karantina. Saya itu karantina dan menuju ke Granwina gitu. Oke, itulah tadi perjalanan Kak Kezia ini menjadi seorang duta yang cita-citanya tuh untuk menginspirasi banyak orang guys. Oke, jadi selama menjalani peran sebagai seorang duta remaja itu ada nggak sih cerita-cerita lucunya gitu? Awal dari pendaftarannya aja udah lucu banget ya. Gimana nih waktu udah jadi duta? Aku ngambil di sini satu momen lucu aja ya. Iya. Pas itu kan aku jadi duta remaja itu dari kota, daerah ke provinsi. Aku ngambilnya di provinsi aja deh. Pas itu aku ikut yang provinsi, kita sampai ke grand final aja ya langsung ya. Soalnya di situ momen lucunya. Ternyata di situ aku masuk top 8. Alhamdulillah guys, aku masuk top 8 dari duta remaja provinsi yang Sulawesi Selatan. Aku masuk top 8. Abis itu top 8 itu kita mempresentasikan, men-speechkan apa ya namanya pas itu, kalau pas itu proker lah istilahnya ya. Abis itu ternyata aku masuk top 5 lagi. Aku masuk top 5. Alhamdulillah. Itu sebenarnya aku nggak sangka-sangka guys. Soalnya itu yang aku temenin masuk juga rata-rata udah kakak-kakaan kan. Aduh, ini pasti ilmunya lebih tinggi. Aku baru banget gitu loh. Maksudnya newbie. Ya belum seluas mereka yang mungkin udah dari SMA, udah dari perkuliahan itu ikut organisasi, speechnya pasti lebih terlatih kan. Iya. Aku masuk top 5. Di situ top 5 itu sesi question, pertanyaan sesi jawab untuk menuju ke top 3. Top 3 itu kan winner, top runner up 1, runner up 2 kan. Habis itu aku dapat pertanyaan. Di situ kita disuruh milih dalam box gitu. Terus kita milih-milih pertanyaan dari siapa, pertanyaannya apa. Nah, abis itu aku ngambil kan. Di situ aku dapat pertanyaan kalau nggak salah krisis identitas. Dan di situ aku kurang memahami tentang krisis identitas. Nah, di situ aku kayak mikir, ya udahlah ya, yang jalan di otak ngomong aja, nggak apa-apa, yang ada ngalir aja, muncul aja. Abis itu di situ aku speech, dan yang momen lucunya aku kebalik-balik gitu loh. Kayak krisis identitas adalah krisis yang dimana krisis identitas jadi kayak krisis kebalik. Iya, krisis langsung aku mikir. Abis itu turun dari mic-nya, aku kayak, aduh ini orang-orang ngerti nggak ya? Apa ya? Itu sumpah ya, aku sampai sekarang kadang kalau di kamar mandi itu mikir-mikir hal yang memalukan ya. Iya. Kadang kayak, nggak bisa gitu. Kalau sekarang kepikiran banget sih kayak. Muncul lagi ya, muncul lagi. Gitu. Itu sih yang paling kayak. Sampai sekarang kadang aku mikir gitu. Kalau ketemu orang-orang yang lihat aku pas grand final, aku tadi yang kemarin pas itu gimana? Bilang itu kamu agak ngebleng ke putar-putar gitu. Gitu aja. Oke, itu ya Kak pengalaman momen serunya waktu jadi duta. Dan itu waktu hari H menjelang top 3 ya Kak. Iya, menjelang top 3. Tapi alhamdulillahnya rezeki nggak akan kemana. Alhamdulillah. Pas itu aku juga dapat top runner up. Jadi di bawahnya top 3 lah. Ya. Alhamdulillah guys. Oke.
Oke, selanjutnya nih Kak, apa tantangan terbesar Kakak waktu menjadi seorang duta remaja? Oke. Boleh diceritain nih? Kalau berbicara tentang tantangan terbesar, setiap perjalanan apalagi proses panjang itu pasti punya banyak tantangan, guys. Iya. Tantangan Betul itu banget. enggak lazim untuk kita hindari gitu. Pasti ada Pasti aja ada yang aja. bermunculan. Ya, tantangan terbesar aku itu sebenarnya dalam menerjun dunia pendutaan ya, Iya. itu konsisten terhadap diri kita. Karena jujur ya guys, kalau kita ikut dalam suatu organisasi, ada banyak banget kebiasaan yang sebelumnya nggak biasa kita lakukan, itu harus dibiasain. Harus banget dibiasain, karena banyak hal yang kita nggak tahu, harus tahu gitu. Belum lagi dengan pemikiran perspektif orang-orang bahwasanya duta itu kan dapat diartikan bahwasanya artinya contoh yang baik. Iya. Ekspektasinya orang-orang terhadap kita Benar gitu ya. banget. Banyak banget ekspektasi orang-orang yang menaruh bahwasanya menjadi duta harus berperilaku baik, nggak boleh neko-neko, nggak Iya. boleh aneh-aneh, harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan gitu. Iya. Sudah diamanahkan Iya, ya. benar banget. Amanah pertanggungjawaban itu seperti semisalnya kita pergi on duty atau enggak, orang-orang juga jadiin kita role model kan. Iya. Penginspirasian itu penting guys. Kalian harus punya orang yang untuk menginspirasi agar memotivasi kalian. Habis itu untuk bagaimana cara kita ngimbangin pikiran orang lain dengan apa yang ada di dalam diri kita sekarang. Itu sih Iya, yang paling berat banget. tantangannya. Apalagi kita ini yang memegang sendiri beban di punggung Iya, kita gitu. bener banget. Itu yang bikin menjadi tantangan. Hal yang gak biasa itu harus dibiasain guys. Gitu. Mungkin Belum lagi boleh nih Kak spill hal kebiasaan apa itu? hal kebiasaan itu ya seperti semisal dalam bersosial media contohnya ya. Iya. Dalam bersosial media itu ada yang namanya branding guys. Jadi kita harus belajar untuk membranding diri kita. Semisal kita ditahunya nih duta kan, Iya. tapi ada banyak banget duta yang di luar sana itu yang nggak sesuai dengan brandingnya. Itulah tantangan sebenarnya yang kayak kita harus bagaimana menerapkan hal-hal yang kita lakukan pada kehidupan kita sehari-hari gitu. Ngomong-ngomong Kak Kezia ini introvert atau udah ekstrovert memang? Oke. Seperti yang aku bilang tadi ya, aku tuh emang cukup aktif anaknya, suka hal-hal baru. Jadi mungkin dari situ juga kadang ekstrovert juga. Iya. Tergantung situasi juga sih sebenarnya, tapi mungkin lebih mengarah ke ekstrovert karena suka menghadapi hal-hal baru gitu. Suka ya untuk berkomunikasi Iya. sama orang-orang baru. Keren sih Kak Kezia ini, dia itu lebih membuka gitu, Iya. sama lebih terbuka Iya. dengan orang-orang di sekitarnya. Oke, Smandels Pals, itulah tadi pertanyaan tentang kesibukannya Kak Kezia ini. Mulai dari awal-awal terjun ke dunia perdutaan, motivasinya apa aja, sampai momen-momen lucunya. Iya. Oke, nah sekarang aku mau lagi tanya-tanya nih Kak Kezia. Selain aktif berorganisasi, Kak Kezia kan juga udah aktif di sekolah dan juga sudah menjadi seorang duta remaja. Mungkin boleh nih Kak ya kasih tips-tips tentang gimana sih caranya memanajemen waktu biar semuanya itu terasa lebih lancar gitu, lebih terarah. Oke. Kalau berbicara soal manajemen waktu ya guys, kalau aku sendiri itu ada yang namanya disiplin jadwal. Jadi aku kalau misalnya kayak contohnya ya, ini kita lagi podcast, itu aku kosongin jadwal untuk podcast. Besoknya kalau ada yang mau semisal keep hari ini tuh aku imbangin lagi, selesainya jam berapa podcastnya. Habis itu kalau ada kegiatan mulainya jam berapa biar nggak tabrakan. Dan juga aku tuh punya catatan di HP kan. Oke. Tiap hari aku ngecek kalau misalnya memang lagi hektik-hektiknya. Tiap hari aku ngecek, itu aku bedain yang mana kerjaan tugas, itu tugas aku catat semua kumpulnya kapan. Itu dalam dunia perakademikan dan juga sekolah guys. Habis itu kegiatan non akademik kan aku juga ikut ya. Iya. Semisal latihan dan segala macam, itu aku catat juga. Jadi bedain tiap hari tuh aku ngecek yang besoknya itu bikin apa, yang harus dilakuin hari itu apa gitu. Biar lebih terarah. Iya, ya, lebih guys. terarah. Jadi disiplin waktu, disiplin jadwal, disiplin apa yang harus kita lakukan hari ini tuh perlu banget. Kita harus konsisten bahwasanya
harus nyelesain satu dulu lah. Tapi sumpah aku tuh pernah tahu yang kayak tabrak-tabrak gitu, tabrak-tabrak masuk. Iya gitu. Oke, jadi kuncinya di sini harus disiplin. Oke ya, terapkan ya guys. Disiplin itu tips dari Kak Kezia. Terus kita itu harus punya jadwal planning gitu ya tersendiri. Mungkin boleh nih tipsnya buat di catatan kecil atau mungkin Di lebih HP mudah di boleh. HP. Soalnya kalau HP kayaknya 24 jam juga kepegang ya kalau emang orangnya aktif sosial media. Oke, nah gitu ya tadi seputar tips dari Kak Kezia. Terus pernah nggak sih Kak Kezia ini merasa kewalahan dan capek banget, apalagi aktivitas di sekolahnya, organisasinya, apalagi kalau ada yang bertabrakan gitu ya kan Kak. Dan gimana tipsnya gitu untuk mengatasi masalah tersebut? Oke. Kalau orang ngelakuin sesuatu sekecil apapun pasti capek ya. Iya. Apalagi banyak banget. Banyak banget. Pas itu aku mau cerita lagi boleh nggak? Boleh banget ya. Kita cerita lagi ya guys. Jadi pas itu tuh aku lagi ikut pemilihan ajang putra putri pariwisata Sulawesi Selatan. Aku udah dari kota Makassar kan, Iya. terus terjun ke provinsi Sulawesi Selatan. Pas itu aku ketemu sama teman-teman banyak daerah. Setelah itu aku sampailah ke grand final karena udah di tahap pra-karantina, ada juga karantina, Zoom meet segala macam. Ini nggak tahu aku kenapa kalau di grand final tuh sibuk banget. Sibuk bangetnya itu bukan soal grand finalnya aja, banyak ada aja kegiatan-kegiatan yang kayak harus ini kayak membelah diri gitu. Iya. Abis itu sampai di grand final guys, dalam satu hari itu aku mendapatkan 3 kegiatan, 3 hal yang harus aku kejar. Yang pertama, pas itu grand finalnya tanggal berapa ya, bulan berapa ya kemarin lupa. Dalam satu hari itu ternyata aku lomba yang diikutin sama sekolah ada dari SMK Telkom guys. SMK Telkom pas itu aku ada lomba dari Vasio Yamaha. Terus aku disuruh dari sekolah untuk ikut lombanya. Ternyata grand final sama grand final dari Telkom juga itu sama gitu, bertabrakan. jadwalnya. Malamnya itu aku grand final dan situ posisinya aku belum dapat baju grand final sama sekali. Wah, belum guys, mendadak banget. belum. Oh ya, itu satu lagi. Terus aku belum cari baju grand final dan grand finalnya itu malam. Pas itu aku ke Telkomnya itu sore, hujan macet banget. Aku udah pressure kayak ini nggak bakal Sendiri ya, bisa. Kak? Aku sama bunda pas itu. Oh, Ya, aku alhamdulillah sama bunda. ada support sistemnya yang alhamdulillah. menemani. Alhamdulillah selama aku ikut kegiatan-kegiatan ajang dan lain-lain itu, kalau grand final selalu ditemani sama keluarga. Jadi ada gitu motivasinya. Setelah itu aku ke Telkom dan aku ngambil baju. Pas itu udah mau malam guys. Orang-orang teman-teman aku yang dari daerah itu udah di belakang panggung semua. Aku masih di Veterani ngambil baju hujan malam pas itu grand final. Dan siang sebelum grand final itu kan gladi dulu di Max One itu samping sekolahan aku. Pas itu aku terima raport jadi otomatis aku harus ke sekolah dulu. Jadi urutannya tuh aku terima raport dulu, abis itu lomba dulu ke SMK lain, sekolah lain, abis itu ngambil baju, baru ke grand final. Grand final itu pun aku pas itu cuman make up. Untungnya aku make up duluan gitu. Itu rambut aku ya, belum diapa-apain. Jadi pas itu harusnya aku tuh disanggul sama pihak yang di sananya. Iya. Tapi udah karena nggak ada pihak nyanggulnya, jadi aku nyanggul sendiri. Mandiri, pakai baju sendiri juga. Jadi pas itu hal yang paling nggak mau aku ulangin. Riuh banget ya, Nggak mau banget. Di situ aku belajar guys untuk manage waktu, ngatur semuanya hal-hal yang memang bertepatan dengan hal tersebut. Gitu aja sih, capek banget. Mendengarnya saja saya sudah was-was. Bayangin dalam satu hari ada 3 kegiatan. 4 deh dengan ngambil bajunya ya. Ngambil bajunya dan jaraknya itu kayak lumayan berjauhan ya, Kak. Jauh banget.
Iya. Kita memasuki segmen terakhir nih Kak ya. Oke, betul. Mengenai harapannya untuk generasi sekarang dan pesan singkatnya buat teman-teman di rumah dan Smandels Pals, gimana nih Kak Oke. Kezia? Segmen terakhir itu harapan aku tuh banyak banget untuk generasi muda sekarang, generasi sekarang untuk sadar akan potensi diri kalian, guys. Kalian itu penting banget. Dalam setiap orang itu mempunyai potensi yang penting. Masing-masing punya perannya masing-masing. Dan juga bagaimana cara kalian itu sadar, sayangi diri kalian, sayangi orang yang kalian sayang, dan peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap orang yang peduli juga terhadap kalian. Karena salah satunya tuh yang saya bilang tadi juga, motivasi itu penting. Motivasi itu penting, peduli terhadap lingkungan juga penting, terhadap orang sekitar juga penting. Karena dari motivasi tersebut itulah yang bisa memberikan kita wadah dan juga motivasi untuk terus berkembang. Karena kalau kita sendiri nggak bisa ngelakuin, bagaimana caranya untuk melangkah lebih maju? Iya. Gimana Dan- caranya iya, memotivasi bener. orang lain? Dan juga satu poin pentingnya itu yaitu berani mencoba dan jangan takut untuk bersuara. Itu guys, jangan takut bersuara. Apapun hal yang ingin kalian lakukan, satu langkah lebih maju pun nggak apa-apa guys. Satu langkah lebih maju pun nggak apa-apa, asalkan kalian bisa ada potensi diri yang dapat kalian kembangkan dari diri kalian sendiri. Dan bagaimana cara kalian untuk menjadi pribadi yang tumbuh, lebih bermanfaat dan juga menginspirasi banyak orang. Itu aja sih. Oke, itu ya harapan Iya. Kak Kezia. Jadi jadilah pribadi yang lebih baik walaupun hanya satu langkah kecil, Iya, tapi benar. itu dapat mengubah masa depan kalian. Menjadi Oke. peradaban esok lah. Iya. Mungkin Terima kasih teman boleh nih ya untuk mengikuti harapan dari Kak Kezia. Mungkin sampai situ saja perbincangan kita pada episode Smandels Talk volume 3 episode 2 terkait dengan tips manajemen waktu ala Duta Remaja. See you and bye-bye.